مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ini yang tidak boleh, kecuali kalau kita memang bertempat di suatu tempat yang tidak ada aturan Islam. Seperti contoh pengalaman kami di Suriname, ketika berdakwah di Suriname. Jadi orang menikah itu cukup dicatat namanya. Jadi prakteknya itu hanya mengajukan surat pernikahan, dicatat, dipersaksikan, sudah jadi, suratnya keluar. Nggak ada istilah ijab kabul. Nggak ada istilah ijab kabul. Yang penting sudah dicatatkan, dipersaksikan, ya sudah, selesai. Nggak ada istilah ijab kabul. Jadi pengecualian kalau kita bertempat di negara yang seperti itu, maka sarannya adalah bisa dinikahkan oleh orang yang memang punya kompeten di dalam menikahkan, mengerti syariat, aturan-aturan agama di dalam menikahkan. Itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Nah, jadi boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Jadi karena memang negara tidak menyiapkan, nikah secara Islam, karena memang negaranya bukan negara Islam. Kalau kita di Indonesia sudah ada aturannya, sudah ada ketetapannya. Jadi ini yang terkadang bermudah-mudahan mencari sesuatu yang mudah, tapi melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ini tidak boleh di dalam hukum. Jadi kalau kita sampai fanatik dengan hal yang demikian itu, maka ini hal perbuatan yang termasuk dosa. Inilah yang ketiga di dalam masalah kesyirikan dalam ketaatan, syirik di dalam ketaatan. Atau anak kepada orang tua, saking taatnya anak kepada orang tua sampai tidak bisa memilah-milah ini maksiat, ini dosa. Jadi karena taatnya kepada orang tua umpama, ini juga nggak boleh. Batasnya kita taat kepada orang tua itu adalah apa? Kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Wa in tusyrika. Jadi ketika mereka memerintahkan sesuatu yang syirik, ya, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan mudah kita taat 100% kepada manusia. Ada beberapa golongan di Indonesia ini ya termasuk Syiah yang menganggap bahwa imam mereka itu adalah penyelamat besok di hari kiamat. Termasuk Islam Jamaah LDI itu termasuk juga sama itu. Menganggap bahwa imamnya itu adalah penyelamat besok di hari kiamat. Padahal tidak ada dasar dalil yang mutlak yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu termasuk syirik di dalam ketaatan. Yang nomor 4, syirik mahabbah, syirik kecintaan. Yang dimaksud dengan mahabbah, cinta di sini adalah mahabbah ubudiyah, yang merupakan suatu keharusan untuk memuliakan, mengagungkan, merendahkan diri dan tunduk hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Barang siapa yang mencintai selain Dia dengan kecintaan yang sama dengan Allah Ta'ala,
berarti dia telah berbuat syirik akbar. Jadi cinta kita itu hanya kepada Allah, mengagungkannya hanya kepada Allah, merendahkan diri kita hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Adapun cinta alamiah seperti cinta harta, keluarga, kepada anak dan lain sebagainya, maka tidaklah termasuk demikian. Tetapi cinta seperti itu suatu yang dibolehkan selama tidak diutamakan atas cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, atau selama cinta tersebut tidak mengakibatkan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cinta seperti itu bisa menjadi sunnah sesuai dengan niat baiknya. Kita kepingin dengan harta, kita senang dengan keluarga kita, dengan anak kita, itu adalah mahabbah yang alamiah. Mahabbah yang alamiah. Lawang hewan aja ngerti mana anaknya, mana yang bukan anaknya. Itu karena kecintaan. Namanya cinta yang alami, apalagi manusia. Jadi ayam kalau sudah netes, ya, udah berapa minggu, kemudian ditukar, dia ngerti, anaknya yang ngerti kalau itu bukan induknya juga ngerti kalau dia bukan anaknya. Itu alamiah, hukum alam yang Allah tetapkan kepada setiap makhluknya yang diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semuanya, apalagi manusia. Adapun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus mengikuti kecintaan kepada Allah. Bahkan Nabi pernah menafikan kesempurnaan iman dari seorang hamba, sehingga dia lebih mencintai beliau daripada anak, orang tua, dan umat manusia secara keseluruhan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain dan lainnya. Jadi kecintaan kita jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk, Masya Allah, kadang-kadang orang mengagungkan orang itu lumrah pengagungannya, tapi tidak boleh sampai kemudian mau salaman aja kepada orang yang kita anggap mulia sampai berangkang-rangkang. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, sekarang ini lagi viral di media sosial itu. Masya Allah, nggak boleh yang seperti itu. Nah, jadi sampai ada orang yang dianggap mulia, mobilnya lewat, karena padahal belum tentu ada orangnya di dalam. Hanya mobilnya lewat, dia sudah duduk sambil ini nggak boleh yang seperti itu, ya. Nah, jadi merendahkan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sampai berlebih-lebihan, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ini hal yang sangat adab atau tata krama yang ada itu sebetulnya tidak sampai berlebih-lebihan seperti itu. Nah, tidak sampai berlebih-lebihan yang seperti itu. Kalau orang Jawa, kalau ada orang tua duduk, ya, kita lewat di depannya dengan mengucapkan permisi dan sedikit membungkukkan badan kita. Itu tata krama. Tapi kalau sampai duduk, sampai kayak orang sujud, itu sudah berlebih-lebihan. Atau punya rasa takut yang tinggi kepada orang yang kita anggap mulia, itu juga hal yang berlebih-lebihan. Cium tangan aja sampai dari atas dibalik ke bawah, dibalik lagi sampai ke tangannya dicium. Enggak seperti itu. Nabi enggak sampai seperti itu. Sahabat salaman dengan Nabi tidak sampai dicium kayak seperti itu, enggak ada. Dibolak-balik gitu, sampai rebutan, sampai
Masya Allah, ini hal yang keterbatasan ilmu dari saudara-saudara kita kaum muslimin, sehingga mereka tidak bisa menempatkan posisi di mana mengagungkan manusia dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkannya kepada manusia malah justru melebihi mengagungkannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia salaman dengan orang yang dia anggap agung sampai nangis-nangis, giliran dia berdoa, sholat, gak pernah nangis. Ini kan aneh namanya itu ya. Namanya aneh. Ini nggak boleh yang seperti itu, ya. Nah, membuktikan kecintaannya atau hal-hal yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia ini, hal yang perlu kita telaah dengan baik. Jangan mudah kita meniru, jangan mudah kita menerima, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak amalan kita. Karena ketika amalan yang kita kerjakan masuk pada kategori kesyirikan, maka layah batomna amalu, hancurlah semua amalan kita, rusak semua amalan kita. Berarti apa yang kita kerjakan itu tidak ada gunanya. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, ketika perbuatan syirik, apalagi lebih-lebih syirik akbar. Nah, syirik akbar ini adalah syirik yang tidak bisa diampuni oleh Allah dan juga kekalnya seseorang di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya bahwa cinta itu adalah ibadah, termasuk ibadah yang paling mulia. Oleh karena itu, barang siapa memalingkannya kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik akbar. Jadi kalau kecintaannya kepada orang yang dianggap dia mulia, dianggap agung, melebihi, memuliakannya dia kepada Allah, berarti masuk kategori kesyirikan. Dan yang menjadi dalil adalah firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi Allah sudah memberikan gambaran bahwa sebagian dari manusia ada orang yang menjadikan persamaan kecintaannya kepada Allah, cinta kepada sekutunya, cinta kepada orang yang dianggap mulia, menyamai cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang Allah gambarkan, ya, Allah gambarkan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, dan disinilah 4 macam cinta yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Hanya saja banyak orang yang tersesat karena tidak bisa membedakan. Ada 4 cinta yang harus kita bedakan antara satu dengan yang lain agar kita tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan cinta tersebut untuk menyelamatkan diri dari azab Allah,
serta mendapatkan pahalanya. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik para penyembah salib serta orang-orang Yahudi dan lain-lainnya juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan ketakwaan kita kepadanya. Dan takwa itu dari segala hal. Mulai dari ibadah, takwa di dalam ucapan, takwa di dalam penglihatan. Itu semuanya adalah takwa. Jadi tidak dimasukkan kategori orang takwa kalau sholatnya khusyuk atau puasa terus di bulan Ramadan, tapi ucapannya jelek, pikirannya jelek. Itu tidak termasuk ketakwaan. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang menyeluruh, ya, dalam bentuk ibadah kita kepada Allah ataupun ibadah kita kepada sesama manusia. Ucapannya yang baik, pergaulannya yang baik, ya, itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dasarnya hanya cinta saja bisa menyelamatkan seseorang itu dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka orang-orang musyrik pun bisa masuk ke dalam surga. Karena orang musyrik itu paham dengan Allah. Dan mereka musyrik menyembah berhala, mereka anggap berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi berarti maksudnya dari apa yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim ini, cinta yang dibuktikan dengan amalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar cinta-cinta saja gitu ya. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai Allah taala. Dan inilah yang menjadikannya masuk Islam dan keluar dari kekufuran. Ada orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling teguh mempertahankan cinta ini. Jadi ada orang yang dicintai Allah ketika dia menjadikan orang yang cinta kepada Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana doanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Engkau dan mencintai orang yang mencintai Engkau. Nah, ini termasuk contoh. Dan jadi kita cinta kepada Allah. Siapa yang dicintai Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita cinta Allah dan juga cinta kepada orang-orang iman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya fokus kepada Allah cintanya, tapi kepada orang iman kita tidak cinta. Justru malah kepada orang iman kita zalim umpama. Ini enggak seperti itu. Nah, cinta yang salah namanya. Kemudian yang ketiga, cinta karena Allah dan hanya untuk Allah. Yang demikian itu merupakan konsekuensi dari cinta kepada apa yang dicintainya. Dan cinta kepada apa yang dicintai Allah itu tidak mungkin terwujud kecuali dengannya. Jadi hanya kepada Allah saja kita mencintai. Artinya jangan sampai kecintaan kita kepada Allah itu terkalahkan dengan kecintaan kita kepada yang lainnya. Waktunya Allah memanggil kita, justru malah kita kalah dengan keluarga kita, umpama. Oh, bapak mau kemana? Mau ke masjid? Buat di rumah saja lho pak, umpama ngeten nggih. Akhirnya ujar wis lah nang omah wae, umpama. Nah ini sama dengan kita terkalahkan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada keluarga. Ini tidak boleh gitu kan. Enggak boleh.
Jadi cinta karena Allah dan hanya untuk Allah. Konsekuensinya adalah dari cinta kita kepadanya. Jadi jangan sampai kecintaan kita itu terkalahkan dengan segala sesuatu yang kita cintai dari dalam urusan dunia. Kemudian yang keempat, cinta kepada sesuatu bersama dengan Allah, yaitu cinta yang mengandung syirik. Dan setiap orang yang mencintai sesuatu bersama Allah dan bukan karena Allah serta tidak juga untuknya, berarti dia telah menjadikan sekutu selain Allah, dan inilah cinta orang musyrik. Jadi yang keempat inilah yang dilarang, yang nomor 4 inilah yang dilarang. Jadi tidak boleh kita cinta kepada Allah kemudian menyamakan cintanya kepada yang lain. Menyamakan kedudukan cinta kita kepada Allah dengan cintanya kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang terlarang. Inilah yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim rahimahumullah, agar kita bisa membedakan antara kecintaan kita kepada Allah kepada yang lainnya. Jadi level kita di dalam mencintai Allah itu tidak boleh berkurang karena kita mencintai yang lain, atau menyamakan level kecintaan kita kepada Allah dengan level kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maka juga tidak boleh. Mengurangi kecintaan kita kepada Allah tidak boleh, ataupun menyamakan cinta kita kepada Allah dengan cinta kepada yang lainnya juga tidak boleh. Artinya apa? Kedudukan cinta kita kepada Allah itu hanya yang nomor 1. Jangan sampai kita terkalahkan kecintaan kita kepada Allah dengan yang lainnya. Ini yang tidak boleh yang seperti itu. Maka yang terkadang ya, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya, karena keterbatasan ilmu mereka, yang seharusnya mereka menggantungkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ikhtiar mencari sesuatu yang diperintahkan Allah, yang terkadang mereka justru malah menggantungkan kepada seseorang, ataupun tawakal kepada seseorang, karena dia dianggap memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka inginkan, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh, Saya ikut dia ngaji kemana-mana selama 40 hari 40 malam, atau ada yang mengatakan pokoknya 40 pengajian di mana yang beliau hadir. Ketika kita hadir dengan ikhlas, dia akan membawa kita ke dalam surga, katanya itu. Nah, ini hal yang aneh gitu ya. Hal yang aneh yang tidak boleh tumbuh di dalam keyakinan kita. Karena apa? Karena sesuatu yang kita harapkan, kita minta perlindungan dan kita rendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, ketauhidan kita kepada Allah, agar iman kita betul-betul dapat menjadikan penyelamat kita di akhirat nanti. Menjadikan penyelamat bagi kita di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita tahu dengan iman, tahu dengan Islam, tahu dengan praktek-praktek ibadah, tapi tauhid tidak kita pahami, sehingga tercampur antara kesyirikan dengan ibadah kita. Yang lebih memprihatinkan lagi, meyakinkan diri kita bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengetahui
karena perbuatan kesyirikannya itu yang meleburkan atau yang menghilangkan atau yang menghapus segala amal soleh yang dia perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berbangga, sudah bersenang-senang bahwa kemuliaan akan dia dapatkan karena ketekunan ibadahnya, tapi karena tidak hati-hatinya di dalam dia mempelajari, mengamalkan apa yang seharusnya yang dia utamakan di dalam mengerjakan ibadah, memahami syariat di dalam agama, akhirnya terjerumus hal yang demikian itu. Ini tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, dengan sedikit kita mau mempelajari hal-hal yang sangat kita butuhkan di dalam menjaga keimanan kita, di dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Ini menjadikan manfaat bagi kita agar kita lebih bisa menjaga diri kita dari kesyirikan. Karena betul-betul bahaya kesyirikan itu adalah hal yang bahaya yang perlu kita takutkan, yang perlu kita takuti, yang perlu kita takuti. Karena apa? Karena sudah kita jelaskan di bab yang sebelumnya, banyak sekali keburukan-keburukan yang akan diterima apabila seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang paling menakutkan adalah kekalnya seseorang yang berbuat kesyirikan di dalam berbuat kesyirikan kepada Allah di dalam neraka, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu kesyirikan berupa kesyirikan doa, kesyirikan di dalam niat, ya, kesyirikan di dalam niat, kesyirikan di dalam ketaatan, kesyirikan di dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya harapan untuk bisa masuk surga Allah dan selamat dari nerakanya Allah. Allahumma amin. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.